Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'al hasna idza syi'ta sahla. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum sahabat fillah. Alhamdulillah sekarang kita ketemu lagi dengan anak Ummu Lubna. Alhamdulillah untuk dua video kemarin, untuk pertemuan kita kemarin belajar kita bareng-bareng, kita masih belajar tentang toharoh. Toharoh itu banyak definisinya, yaitu bermacam-macam. Di sini kita belajar bareng tentang di sini kita masih belajar di bab toharoh ya sahabat fillah. Di sini kita belajar bareng tentang haid. Apa sih haid atau menstruasi itu? Haid adalah haid atau bisa dibilang menstruasi, yaitu darah yang mengalir. Darah yang mengalir dari rahim wanita dengan ketentuan hari-harinya tersebut. Sebagaimana secara istilah haid atau haidah bisa berharokat fathah ataupun kasroh, yaitu artinya sama. Haid ada yang berpendapat ada yang bilang haid ataupun haidah itu sama artinya dengan penjelasan haid, yaitu darah yang mengalir. Apa sih yang dimaksud darah mengalir itu? Darah yang mengalir dari rahim wanita apabila dia sudah balik. Jadi kita mengetahui ciri-ciri wanita sudah balik itu apabila dia sudah mengalami haid ataupun menstruasi. Sekarang kita belajar tentang bagaimana ciri-ciri darah haid itu. Ciri-ciri darah haid banyak ulama pun mengatakan, seperti Imam Al-Qurtubi mengatakan untuk darah haid itu berwarna hitam, kemerah-kemerahan dan kental dan berbau anyir. Pasti itu identik dengan bau anyir. Karena apa? Kotoran yang ada di rahim kita itu dengan mukjizat Allah, dengan kekuasaan Allah itu dikeluarkan setiap harinya, setiap hari yang tertentu saja. Nanti kita bahas bareng-bareng ya untuk hari-harinya. Kemudian yang kedua seperti Imam Al-Mutawafiq. Imam Al-Mutawafiq pun juga mengatakan untuk darah haid itu warna merah, warna hitam, kemerahan dan kental. Dari jumhur ulama pun mengatakan bersepakat untuk mengetahui ciri-ciri darah haid itu pertama hitam, kental dan kemerahan dan khas banget baunya, jadi berbau anyir. Jadi apabila wanita muslimah keluar darah tapi enggak hitam, darahnya enggak hitam kental itu ataupun tidak berbau anyir, itu bukan darah haid. Bisa jadi itu darah darah bersih yang keluar dari rahim kita karena kita bisa stres ataupun kecapean ataupun bisa juga dari penyakit gitu ya. Kita sekarang masuk ke untuk hari-harinya. Berapa hari wanita umumnya mengalami haid itu? Untuk jumhur ulama pun mengatakan haid untuk para wanita muslimah itu antara 6 sampai 7 hari, sebagaimana yang diriwayatkan sahabat Rasulullah Hamnah binti Jahsy, bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, kamu mengalami haid berdasarkan ilmu Allah selama 6 ataupun 7 hari sampai kamu bersuci dan sholatlah sebagaimana Allah perintahkan. Jadi untuk umumnya
adapun batas maksimal untuk haid itu antara untuk ulama banyak berpendapat ya sahabat filah, itu antara 10 sampai 15 hari ataupun 17 hari. Sebagaimana yang sependapat unggul. Jadi unggulnya pendapat ulama seperti Imam Syafi'i, Imam Ahmad dan Imam Maliki itu bersepakat untuk mengetahui batas wanita muslimah haid itu 15 hari. Jadi setelah 15 hari itu bisa dinamakan istihadah. Istihadah itu darah bersih ataupun darah suci yang keluar dari rahim wanita, tapi dia diwajibkan sholat. Untuk istihadah nanti insya Allah berikutnya kita belajar bareng ya. Jadi rata-rata untuk para muslimah, untuk wanita haid itu berapa tadi? 6 sampai 7 hari ataupun batas maksimalnya yaitu 15 hari gitu. Bagaimana sih kita mengetahui ciri-ciri kita diwajibkan untuk sholat? Bagaimana sih kita mengetahui haid kita sudah berhenti? Ini pada umumnya rata-rata untuk para wanita itu kalau udah 6 ataupun 7 hari mereka langsung bersuci ataupun mandi besar, toharoh. Itu kebanyakan salah. Jadi walaupun masih keluar kental berwarna kuning dan agak keruh, itu masih dibilang haid. Karena apa? Darah kotor yang keluar dari rahim kita itu kan nanti bertahap. Pertama keluar darah biasa, setelah itu darah merah hitam kental dan berbau anyir. Tanda ciri-ciri kita kalau mau selesai haid itu keluar kuning keruh, keluar kening keruh dan sedikit berbau anyir, itu kita masih disebut haid ya sahabat filah. Benar-benar kita mengetahui kapan kita toharohnya itu apabila kita sudah keluar dari Mr. F-nya kita itu warna putih ataupun bisa disebut keputihan. Nah, kalau sudah keluar, minimal kita tunggu 1 ataupun setengah hari. Itu kalau memang sudah keluar keputihan itu, maka kita wajib untuk mandi besar ataupun toharoh. Jadi menyucikan kita dari dari masa kita haid untuk kita sholat lagi ataupun bisa berpuasa lagi gitu. Jadi untuk ciri-ciri kita tahu tanda kita sudah bersih, tanda kita harus wajib mandi besar, itu dengan keluarnya cairan putih atau bisa dibilang keputihan gitu ya. Ya betul tadi sebagaimana Rasulullah bersabda untuk batasnya haid itu 6 atau sampai 7 hari ataupun bisa di batas maksimal 15 hari. Tapi kalau di atas 6 atau sampai 7 hari belum keluar keputihan, maka kita tidak diwajibkan untuk mandi toharoh dulu. Karena apa? Kita tunggu sampai keluarnya keputihan ataupun cairan putih tadi. Gitu ya sahabat filah. Alhamdulillah, insya Allah nanti belajar kita selanjutnya kita belajar bareng tentang istihadah. Apa sih yang dimaksud istihadah itu? Darah yang keluar setelah kita haid selama 15 hari. Kita haid lebih dari 15 hari tapi masih keluar darah, itu bukan termasuk haid ya sahabat filah. Karena apa? Itu darahnya keluarnya merah tapi nggak kental, terus nggak bau anyir, itu bisa disebut dengan istihadah. Untuk belajar bareng kita selanjutnya, kita belajar bareng tentang hukum-hukum berkenaan dengan wanita yang haid. Apakah dia boleh memegang Al-Quran, apakah dia boleh mengaji, ataupun apakah dia boleh masuk masjid. Nanti kita belajar bareng-bareng ya. Cukup sekian dari Ummu Lubna. Semoga ilmu yang sedikit ini tentang haid bermanfaat. Syukran limusyahadatikum wa ilal liqa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.